Kalau dulunya masyarakat kami nelayan tuh bawa ikan, bawa udang, semuanya akses jalannya di sini. Baik masyarakat Sungai Nyirih, Madung, Sebau. Kadang-kadang masyarakat yang di luar kita ini seperti Bintan gitu, kalau pas angin utara kuat, semuanya masuk akses ke sini. Karena lebih dekat dan terlindungi dari angin yang kuat. Memang jalur transportasi mereka. Emang kalau dulu yang menurut dari orang tua kita sesepuh di Madung lah, sungai ini penuh dengan makna. Dulu ada penjual dari Cina mau merebut istilahnya kerajaan kita, dia berlindungi di sini dengan bala tentara bajak laut Lanon. Lanon itu tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh. Udah ditangkap berapa kali, tidak bisa dibunuh. Jadi pas dia kecapean, tidur siang, itulah ketancap dengan buah bakau belukar yang panjang ukuran dia hampir 1 meter. Rasa aja nih diproses ke Bendungan benteng dia pun masih ada mungkin sampai sekarang giling sendiri yang di Sungai Terusan ini. Jadi ini termasuklah tempat untuk para Lanon mungkin bersembunyi. Bersembunyi, betul. Terus sekarang ini jalur ini masih sering dipakai masyarakat setempat, Pak? Masih, karena dangkal aja. Jadi masyarakat kena akses jalan pun dah banyak istilahnya lewat daratnya daripada laut. Berkemungkinan kalau akses ini bisa kita gali lagi, mungkin ramai. Karena lebih dekat, dengan berdayung pun kita bisa sampai. Kena lindung dari gelombang, angin kuat kan, menyelusuri hutan mangrove aja. Nah ini katanya kalau kita jalan terus, ini akan sampai ke dekat dengan kota. Kemana arah dia, Bang? Kalau lintasan ini kan ada Sungai Manok, Bukit Manok tuh. Terus ada nama Busung Raja. Terus ketemu Kampung Tanjung Lanjut. Terus di depan Tanjung Lanjut itu Tanjung Gat, Pulau Bayan, terus ke Pinang. Di sini berkemungkinan ya seperti pertanian kan, kita tengok di sebelah ini kan sungai. Kalau untuk mengembangkan akses lagi memang kita perlu juga istilahnya kerjasama dengan masyarakat juga. Kalau kita tengok potensi hanya bakau aja kan, belum ada perkembangan untuk tempat di mana wisatawan bisa duduk nyaman, beristirahat. Paling yang kita lihat itu seperti burung, monyet, kera, lotong sesekali. Kadang-kadang buaya pun ada juga, biawak. Itu aja yang di sini. Harapan saya kalau memang dari pemerintah itu ini kami minta dibina. Macam mana yang telah istilahnya dari macam Lagoy gitu kan, itu kan investor. Jadi kami harap pada pemerintah itu membina macam mana masyarakat itu supaya bisa mendatangkan orang dari luar gitu kan, untuk berkunjung. Itu apa ekon dari desa kami Kampung Madung ini. Puas-puas sama dia semua ini. Terus di dalam Sungai Nyirih itu memang banyak makam. koin-koin zaman dulu. Koin-koin zaman dulu tuh, sehingga tambang pasir tuh dapat. Bisa jadi. Itu Akses-akses orang semokil dari Batam tuh sini semua dulu. Bawa beras, bawa bawang, bawa gula, semua sini. ini Makanya masyarakat Madung tuh, di Madung tuh ada pos pangkalan dulu. Nampung itulah. Bukan pos-pos KKO. pengawas. Jadi zaman dulu tuh kan masyarakat banyak makan sagu. Madung dah tahu makan beras karena banyak smokil di sini lewat. Jalur ini lah nih. Jalur ini Tarik sih. Berarti kapalnya nggak besar. pompong. Yang 5 ton, 3 ton. Waktu zaman Lanon-Lanon tuh dia pakai mesin apa ya? Tidak. Belum ada mesin. Sampan macam sampan layar, cuma ilmunya Pak Angin. tak nampak tuh. Waktu dia sering ngerampok, kadang dibagi juga ke masyarakat. Nah itu lah, Robin Hood lah ya. pandai dia. Jin. Robin Hood gitu ya. Berarti Lanon itu identik sama orang pribumi atau memang orang luar yang datang? Orang luar yang dia paling marah betul. Tak, maksudnya Lanon itu memang orang setempat ya, Pak?
Dia itu emang orang dari arah Panglima Galang semua tuh. oh Yang merampok tuh larinya sini sembunyi. Makanya di sini banyak akses sungainya bentuknya sama. mereka yang buka mungkin ya. Buka. Boleh jadi karena ilmunya semua tinggi. Mungkin Tapi- supaya menyarukan itu ya. Jadi Macam aparat Sungai Bintan, sama juga nih Pak, macam gini juga nih. Kalau Sungai Bintan, air surut di kuala muara dia kering di dalam-dalam. Berarti harusnya di sini ada sejarah Lanun berdomisili sini harusnya ya. Ada tempat dia ya, markas Lanun kan. nampak kilas sejarah di Selama ini dalam sejarah dengar-dengar Pak, tak ada memang di mana tempat biasa Lanun tuh tinggal. Kalau tempat dia naik perahu itu ada nama di daerah Tarum, ada Lubuk Tarum, Di ada nama Batu Gajah. Itu orang Malaysia pernah kami ngantar pakai pompong. Dia bilang di sini tempat akhirnya bajak laut kalau bahasa orang itu. iyalah. orang Malaysia pula tahu. Orang Malaysia pula, kami aneh. Almarhum Tok Haji saya lah yang bawa ke situ, saya pun sama-sama ada tuh di tempat Pak Daib, daerah Tarum. Dia ada kertas selembar. Dia ada beberapa Peta lah tu. tempat juga yang disebut dia, tapi atuk saya tak tunjukkan. Tunjukkan. Oh. Disembunyikan dia, termasuk yang di bebek tu sampai detik ini. Hanya satu itu aja. Macam peta lah Pak ya. Peta. Orang-orang kita pintar, para paranormal yang datang di Madung lagi hutan lah. Saya ingat betul tuh saya lagi kecil. Orangnya dulu kayak musafir karena bapak saya itu di situ, waktu itu pengurus masjid. Jadi ada 3 orang. Jadi dia beradaptasi dengan dia minta izin makam yang di sebelah masjid itu. Jadi dia bilang, itu dia ngasih tahu dengan bapak saya, Pak, kampung ini kampung sakti loh. Kenapa dibilang kampung sakti kata bapak saya kan? Kampung ini pulau loh Pak, yang diterobosi oleh perampok-perampok Panglima yang dari Galang semua nih, yang membuat sungai-sungai ini orang-orang sana semua. Sehingga perahunya di Tarum itu, di Batu Air Raja situ, di situ tempat dia mangkal. Orang masyarakat di pesisir ini semuanya tak tahu tuh, habis dia merampok dibawa ke sini. Beberapa titik Pak di daerah sini ada nama kampung Bebek kata dia kan. Itu ada makam besar Pak kata dia di atas bukit. Dia bilang gitu kan. Itu Panglima Pak, orang sana yang punya. Yang dicarikan orang Galang ini Panglima dia, di mana makam dia. Tahu Tak tahu orang-orang Galang tuh tak tahu, dia semuanya arahnya lari ke sini. Masuk sungai sini, di daerah sini tuh Pak pulau, sehingga dibuat di pulau nih. Seperti Tanjung Sebau, Senggarang, Sungai Laji, Gombuges, Tanjung Lanjut, Madung. Ada 6 kampung nih pulau. Kata dia dibuat di terobos, inilah namanya Sungai Terusan ini. Pintas, jadi lingkarnya bulat. Jadi kalau saya pikir Pak, kata dia gitu kan, daripada Pulau Penyengat waktu dia hasil beradaptasi dengan makam yang di situ, lebih tua dari pulau ini loh Pak. Cuma cerita ini hilang. Tak tahu kita apakah ada turun-menurun yang dari makam yang Datuk Pakau Tanjung Geliga, atau yang di Tanjung Sebau itu makam Sena. Itu pohon dah putus tapi sampai sekarang tak putus. Itu yang di sebelah SD IT dengan SMP itu, kalau tak salah saya, di Sebau tu. Masyarakat Sebau tu kan ada spiritual dia tu. Setiap bulan Muharram, kalau dia lambat, istilahnya kalau kita tu antar makam ke makam itu kan tak boleh. Kalau dia lambat, masyarakat dia ini, ular itu akan naik dari rumah ke rumah. Makanya dibilang Tanjung Geliga itu ada makam. Ular apa tuh bentuk jenisnya? Besar ular dia, sejenis macam tedung lah. Daerah mana? Sebau. Masyarakat Sebau itu tak berani menceritakan untuk ke istilahnya Luar. orang-orang luar gitu kan, tak berani mungkin. Itu didatangi tuh dari rumah ke rumah. Kalau dia tak berbuat itu, didatangi tuh. Tanjung tuh yang kami aneh tuh, pintu masuknya ada nama Tanjung Macan. Berarti kalau macan tuh kan harimau. Ada. Orang hebat ya. Sungai Gangen, tempat angin ini. Sungai Kampung Bebek, di dalam itu Baik bebek. banyak bebek, banyak kebun-kebun dan Kalau lintasan sungai kampung dulu. Madung ni apa cerita dia Pak? Kok bisa nama Madung gitu? Kalau Madung tuh menurut dari itulah orang tua kami, orang yang belajar ilmu kesaktian naik dia semuanya di Madung. Kalau kita tuh overtest, siapa yang tak lulus tak bisa naik mendarat ke Madung, berarti belum lulus.
Ya, kalau menurut saya, Kelurahan Kampung Bugis sendiri kan, ini kita bicara generalnya dulu. Kelurahan Kampung Bugis mayoritas memang dikelilingi oleh lautan. Jadi tidak bisa dipungkiri alam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa menyajikan kita potensi-potensi kelautan, tidak hanya isi di dalam lautnya, tapi juga lingkungan di sekelilingnya, termasuk salah satu mangrove. Mangrove sendiri selain menjaga habitat hewan dan lingkungan, dia juga punya potensi pariwisata menurut saya yang sangat bisa kita kembangkan. Jadi khususnya di yang kita datangi sekarang ini adalah Sungai Cedun, ada di kawasan Madong, yang mana Madong ini sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi mangrove yang sangat luar biasa. Jadi harapan saya dengan adanya kawan-kawan dinas pariwisata ikut turun, ikut bantu kami dalam mengembangkan potensi pariwisata, masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya bisa tahu bahwa tidak perlu jauh-jauh untuk berwisata, bahwa Tanjung Pinang sendiri, khususnya di Kelurahan Kampung Bugis sendiri, itu punya potensi mangrove yang sangat luar biasa. Memang masyarakat Madong sendiri mayoritasnya masih menganggap bahwa potensi ini belum bisa digali, jadi mereka masih fokus kepada hasil laut, dalam arti kata hasil di dalam lautnya, baik melalui ya para nelayan yang mencari ikan, juga para pembudidaya ikan yang memang ada di Madong. Namun untuk potensi pariwisatanya sendiri, mereka rasa mungkin belum cukup untuk menjadi potensi yang bisa menghasilkan uang. Jadi oleh karena itu, potensi ini yang sebenarnya sama-sama mau kita kembangkan, mau kita bawa untuk mengubah mindset masyarakat, baik itu penyedia paket wisata, masyarakat Madong sendiri juga wisatawan lokal minimal, karena potensi itu saya pikir sangat menjanjikan. Untuk transportasi atau sarana prasarananya sendiri, itu melalui Musrenbang tahun 2021 kemarin, kita sudah mengajukan pembuatan pelantar mangrove yang lokasinya tepat di Sungai Cedun ini, wilayah Madong. Untuk sarana transportasinya sejauh ini memang masyarakat mayoritas nelayan, namun sampan-sampan kecil yang masyarakat punya, yang kita punya sekarang dari Kelurahan Kampung Bugis punya 2 bot, tapi itu sebenarnya digunakan untuk antar jemput anak sekolah. Jadi harapan saya untuk semoga saja ada penambahan sarana prasarana yang baru dan yang layak, sehingga pengembangan potensi pariwisata ini semakin bisa kita majukan. Di Sungai Cedun ini sendiri, selain memiliki berbagai jenis mangrove, juga memiliki berbagai jenis fauna. Seperti yang bisa kita lihat atau biasa masyarakat temui, itu ada ular bakau, ada berbagai jenis burung, kemudian juga ketika memang momennya pas, bahkan jelang-jelang maghrib atau jelang-jelang malam itu kita bisa menemukan kerumunan kunang-kunang di mangrove Sungai Cedun ini. Kalau harapan saya, masyarakat Tanjung Pinang bisa lebih melihat potensi-potensi yang ada di Tanjung Pinang itu sendiri, karena di wilayah Kelurahan Kampung Bugis saja untuk potensi mangrove, potensi wisata alam, eduwisata, ekowisata itu sudah sangat banyak sebenarnya. Yang penting bagaimana kita sama-sama mengembangkan dan masyarakat bisa tahu bahwa mereka tidak perlu jauh-jauh bawa keluarga, hanya cukup di wilayah Kota Tanjung Pinang saja sudah bisa memanjakan mata, juga bisa mengisi waktu luang untuk keluarga. Kalau untuk wisata Sungai Cedun itu bisa menghubungi Pak RW kita, yang kebetulan beliau juga salah satu pemerhati pariwisata, yang kebetulan juga memang salah satu yang biasa memandu wisatawan-wisatawan yang sudah pernah ke sini. Tapi kalau untuk yang di wilayah Sungai Ular, tepatnya di RW Sungai Ladi, itu memang sudah ada kelompok kerja yang dibentuk oleh Pak Darwis
Cogan Bertuah, Kelurahan Kampung Bugis, yang memang menjalankan itu secara profesional. Harapan saya di Madong di kemudian harinya itu bisa juga membentuk suatu pokja yang memang bisa mengelola potensi pariwisata ini secara profesional.